sejarah di dalam Al-Quran dan hadis. Tema kita inspirasi kisah Nabi Yusha ibn Nun alaihissalam. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang murid Nabi Musa alaihissalam, yang sepeninggal Nabi Musa belum melanjutkan tugas sebagai nabi dan memimpin Bani Israel. Nanti ada keutamaan Yusha ibn Nun, dan ini merupakan mukjizat beliau. Dan setiap nabi diberikan mukjizat. Apa itu? Matahari ditahan, tidak terbenam di saat seharusnya terbenam. Ini dalil yang menjadi bukti bahwa Yusha ibn Nun adalah nabi. Yusha ibn Nun ini orang-orang Nasrani memanggilnya Joshua. Seperti Nabi Ibrahim itu mereka menyebutnya Abraham. Nabi Daud mereka menyebutnya David. Nabi Yusuf Joseph. Nah, untuk Yusha itu Joshua. Ada kan yang sedang viral? Joshua yang ditembak tapi Mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, yang saya gunakan adalah diantaranya rujukan kitab yang berjudul Qasasul Anbiya karangan Al-Imam Ibnu Katsir, karena kitab ini cukup lengkap membahas tentang Yusha ibn Nun, dan ini kitab yang terbaik yang saya kaji yang sepanjang saya belajar ilmu sejarah. Ini kitab yang cukup untuk pemula lah, yang ingin mengkaji tentang kisah di dalam Al-Quran dan hadis, terutama kisah para nabi, karena memang metodenya menarik sekali, sebutkan ayat Al-Quran dan hadis. Jadi beliau memaparkan bagaimana ayat Al-Quran yang berkenaan dengan kisah itu dan hadis-hadis Nabi. Kemudian selebihnya mengomentari, membawakan asar para sahabat dan para ulama yang menjadi guru-guru beliau. Taib. Hadirin sekalian, mungkin sebagian kita baru mendengar Nabi Yusha ibn Nun. Disebutkan di dalam Quran di dua tempat. Yang pertama di surat Al-Kahfi. Ini ketika Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir atau Khidir. Nabi Khidir atau Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Nabi Musa disertai oleh Yusha ibn Nun. Dari mulai berangkat dari Mesir sampai bertemu dengan Khidir alaihissalam, itu yang membantu itu siapa? Yusha ibn Nun. Maka kalimat di dalam surat Al-Kahfi itu fatah. Wa idz qala Musa li fatahu. Nah, fatah di sini siapa? Muridnya Yusha ibn Nun. Juga disebutkan di surat Al-Maidah, ayat yang ke-23 dan 24. Secara eksplisit tidak dijelaskan sebagaimana nabi dan rasul yang lain tetapi semua ulama sepakat yang dimaksud qala rajulan di sini siapa? Di antaranya Yusha bin Nun. Nah, baik, sebelum kita sampai kepada kajian tentang Yusha ibn Nun, kembali saya mengingatkan, jadi semua kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim itu bukan
fiktif. Pegang itu ya, bukan fiktif. Kisah ini benar-benar terjadi. Dan Quran menyebutkan dahulu sudah ada orang yang beranggapan bahwa kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah fiktif. Dibantah oleh Allah. Kalimatnya dua. Yang pertama, kisah fiktif itu apa kalimatnya? Hadisan yuftara. Di penghujung surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya gitu. Jadi kalau sampai kepada kisah ingin dalam maknanya, maksimalkan potensi akal kita, gali oleh kita. Apa caranya? Diulang-ulang terus. Ya, sekali itu lewat saja kalau sekali. Baca lagi, tadabburi lagi, ketemu nanti. Maka hadisan yuftara. Jadi kisah-kisah Quran itu bukan cerita yang diada-adakan, bukan fiktif, bukan. Tapi benar-benar terjadi. Bahkan di awal surat Yusuf disebutkan nahnu nakusu alaika ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Jelas ya? Kemudian disebut juga orang-orang musyrikin dulu ketika Quran banyak membahas tentang kisah di awal-awal Quran turun. Belum ada beban syariat. Tetapi bagaimana yang turun itu menguatkan akidah keimanan mereka lewat kisah. Ya. Nah, sering orang-orang musyrikin mengolok-olok dengan kalimat asatirul awwalin. Ini dongeng. Itu mah dongeng. Dibuat-buat dan dongeng gitu. Jadi tidak terjadi gitu. Ya, maka Allah memberikan peringatan ya, bagi orang-orang yang beranggapan bahwa kisah yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah asatir al-awwalin atau dongeng, bukan, tapi ahsanal qasas. Hanya di kita kadang-kadang berbicara kisah, ini untuk anak-anak sajalah, kisah pengantar tidur. Nah, itu kesalahan kita itu. Padahal dulu Quran turun itu kepada orang-orang selevel Abu Bakar, ya, Utsman bin Affan, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ya, Umar bin Khattab, yang sangat senang menanti turunnya Quran yang membahas tentang kisah. Itu Umar senang sekali. Ya, kalau sudah turun tentang kisah itu. Ya. Nah, itu ya. Jadi pengantarnya begitu. Jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari kisah Al-Quran, karena sepertiga isi Al-Quran itu kisah ternyata. Kisah semua itu. Jadi ada cara membacanya itu, ada cara mengambil pelajaran dari kisah Al-Quran. Nah, coba antum miliki nanti ya kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Ada terjemahnya banyak. Ini saya yang punya ini memang berbahasa Arab, ada tahqiq, ta'liqnya ini lengkap ya. Takhrijnya juga. Ya. Taib. Nah, termasuk kisah Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan secara eksplisit. Itu ada, ya. Taib. Di antaranya siapa? Yusha ibn Nun. Kita kaji ya. Yang pertama, kita kenali dulu siapa Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun. Nabi menceritakan tentang kisah Yusha ibn Nun, ya, juga para sahabat, bahkan para ulama setelahnya dan para pemimpin kaum muslimin. Terkenal nanti di masa Daulah Mamluk di Mesir,
termasuk di masa Salahuddin Al-Ayyubi, situs-situs yang berkaitan dengan sejarah dicari, dikumpulkan orang-orang hebat pada masanya gitu. Termasuk Maqam Yusha ibn Nun. Di mana adanya? Di Urdun, di Yordania, ya. Itu panjang sekali. Mungkin dari sini nih, antara tiang ini nih, makomnya. Ada dua tiang ini nih, ada dua tiang ini, ada 3-4 meter enggak? Loh, kok panjang sekali? Kabayang meresokuma tingginya gitu ya. Nah, ternyata penting diketahui, yang namanya makom dalam bahasa Arab bukan kuburan, ya. Makom itu tempat di mana Nabi Rasul pernah singgah di sana gitu loh. Di mana pastinya wallahu a'lam, karena nggak ada yang tahu. Yang pasti itu hanya makam Nabi Muhammad, itu pasti kebenarannya, dan Nabi Ibrahim. Selebihnya kita tidak tahu. Tetapi memang berdasarkan ya kajian para sejarawan, termasuk Quran turun, Nabi menyebutkan di antara contoh ketika Nabi menyampaikan di mana makom Nabi Musa itu, disebutkan Nabi menyebutkan antara ini gitu. Disebutkan, maka ulama mencari. Ya, ditemukan. Enggak tahu pasti kan entah di mananya, ya sudah. Di area sinilah berdasarkan penuturan dari lisan ke lisan, ya sudah. Di sini dibangun. Disebut makom. Seperti di Masjidil Haram ada makom Ibrahim, betul? Bukan kuburan itu teh. Dalam bahasa Arab kubur itu makbaroh. Jadi makom itu tanda tempat. Nah, jadi yang diyakini di mana Yusha ibn Nun tinggal dan meninggal gitu. Itu di Yordan sekarang. Jadi kalau antum ke sana di Yordan, negeri Syam itu ya, maksud negeri Syam ya, itu banyak sekali makam para nabi, rasul, termasuk para sahabat. Ya, negeri yang diberkahi itu. Di Palestina, di Mesir, itu kan negeri para nabi itu. Ya, Mesir, Palestina, dan juga negeri Syam. Itu negeri para nabi itu. Ya. Baik, kita akan kaji dulu ya siapa beliau. Yang pertama, namanya kata Imam Ibnu Katsir, huwa al-Khalil Yusha ibn Nun ibn Ifraim ibn Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Nah, siapa beliau? Kata Imam Ibnu Katsir, Yusha ibn Nun ibn Ifraim ibn Yusuf. Nah, ketemu Yusuf ya, berarti cicit Nabi Yusuf itu. Ya, cicit Nabi Yusuf. Ibn Yaqub, Yusuf putra Yaqub, atau Israel nama lainnya. Yaqub putra Ishak, putra Ibrahim. Jadi nasabnya kembali kepada Nabi Ibrahim al-Khalil alaihimussalam. Ini nasabnya ya. Jadi dengan Nabi Musa itu disebutkan karena bicara tentang Yusha ibn Nun, dia salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Banyak sekali. Jadi hampir semua nabi itu lahir dari Bani Israel, banyak sekali. Termasuk Nabi Yusha ibn Nun yang dipanggil orang-orang Nasrani itu Joshua. Ya, Joshua. Dan mereka meyakini benar itu. Termasuk Yahudi itu tidak ada nabi setelah Nabi Musa kecuali Yosua, kata mereka. Jadi diagungkan nih oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, diagungkan. Wa qad dzakarahu Allah taala fil Qur'an ghairu musrihin bismihi fi qissatil Khidir kama taqaddama min qawlihi. Kata Imam Ibnu Katsir, nama Yusha ibn Nun disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi secara eksplisit, tidak secara jelas sebagaimana ya Musa, ya Adam, ya Ibrahim gitu. Ya. Yang pertama ada kalimat di surat Al-Kahfi,
Wa idz qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada Fatah, pembantunya, ya, pembantunya. Yang dimaksud siapa? Yusha ibn Nun. Ini Al-Kahfi ayat 60. Kemudian ada kalimat lagi, falamma jawaza qala li fatahu. Dan ketika Musa meninggalkan tempat itu, nanti tempat pertemuan namanya Majmal Bahrain, pertemuan dua laut, di mana itu tempat Nabi Khidir. Yang kita bahas ke depan insyaallah, kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah mati? Apakah wali atau nabi? Dan banyak pertanyaan tentang Nabi Khidir. Pekan depan insyaallah ya, kita bahas tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Taib. Nah ini kalimat, ada kalimat ya sama, lifatahu, lifatahu. Al-Fatah itu maksudnya Nabi Yusha ibn Nun. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 23 dan 24, faqala ta'ala, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab. Ada kalimat, berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa yang telah diberi nikmat oleh Allah. Itu siapa yang dimaksud? Yang dimaksud yang pertama Yusha ibn Nun. Yang kedua masih muridnya Nabi Musa yang lain dari Bani Israel, nama siapa? Kalib al-Yufanna. Kalib ibn Yufanna itu yang disebutkan di sini. Jadi rajulan di sini itu Yusha ibn Nun dan Kalib al-Yufanna. Itu sama-sama murid Nabi Musa ya. Bani Israel itu sebutnya. Dan ayat 24 terkenal kisahnya ini. Nabi sering menyampaikan ini. Ya, bagaimana kurang ajarnya Bani Israel gitu ketika diajak jihad. Diajak jihad, Pak. Ya. Apa kata mereka? Ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Musa, sampai kapanpun kami tidak akan masuk, tidak akan mau berperang bersama engkau. Ya. Fadhhab anta wa rabbuka. Udah kamu pergi sajalah bersama Tuhanmu. Faqatila, silakan kau berperang. Innaha huna qa'idun. Biarlah kami tetap di sini menanti hasilnya saja. Ini Bani Israel ini kurang ajarnya ya. Kepada nabinya itu begitu gitu. Maka Musa sering menyampaikan sebagaimana di surat As-Saff. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya, wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi, wahai kaumku, yang dimaksud Bani Israel. Lima tu'dzunani, kalian kenapa nyakitin aku terus gitu. Ini kalimatnya. Lima tu'dzunani, kenapa kalian nyakitin aku terus? Membangkang, ditinggal dikit, nyembah anak patung gitu kan. Lewat dikit, lihat pohon, ingin dijadikan sesembahan. Diajak jihad, nggak mau gitu. Ini Bani Israel dia. Ya. Nah, Nabi menyebutkan ini di perang Badar. Ini bedanya sahabat Nabi dengan Bani Israel gitu ya. Jadi kalau sahabat Nabi bagaimana? Ya Rasulullah, berkatalah engkau, kami akan bersama engkau ya Rasulullah. Kemanapun kau membawa kami, kami akan bersama anda. Sekalipun nyebur ke laut sampai ke Barkul Gimad, itu di sebelahnya itu Yaman itu. Namanya Barkul Gimad tempat. Kan ada laut merah, Pak. Di Badar itu. Sekalipun harus nyebur ke lautan sampai ke Barkul Gimad, kami akan bersama anda gitu. Masya Allah. Ini siapa? Ashabu Rasulillah. Tetapi Bani Israel kepada Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, berangkatlah bersama Tuhanmu, berperang saja berdua, berjihad sana. Kami nunggu hasilnya di sini. Ya, kurang ajar kan? Nunggu hasilnya di sini. Tapi sahabat tidak ada seperti itu. Nah, ini tentang Yusha ibn Nun. Baik. Hadirin sekalian, yang pertama, Nabi Yusha ibn Nun ini
ya usianya beda dengan Nabi Musa itu 7 tahun saja ya. Jadi lebih tua, lebih lama hidupnya Nabi Yusha ibn Nun. Tetapi secara usia lebih muda Nabi Yusha. Ketika Nabi Musa wafat, itu Yusha ibn Nun itu usianya berapa? Masih hidup sekitar 27 tahun gitu. Ya, sepeninggal Nabi Musa. Jadi Nabi Yusha ibn Nun masih bersama kaumnya, seperti itu. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Taib. Nabi Yusha ibn Nun dilahirkan di Mesir. Kita tahu bahwasanya kisah Bani Israel datang ke Mesir ketika di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, ditemukan bahwa orang-orang Bani Israel, Bani Yakub di zaman Nabi Ibrahim belum ada itu. Maka ada orang yang sok tahu. Mereka menisbatkan kami ini sudah ada di masa Nabi Ibrahim. Kok bisa? Mulai muncul nama Yahudi sendiri, Bani Israel itu ya setelah Nabi Yakub. Ya, Bani Yakub itu Bani Israel namanya, Pak. Yang 12 putranya itu. Yang terkenal Yusuf bersama Bunyamin kan? Nanti ada Yehuda atau suku Yahudi nanti. Yang 12 itu. Nah, kembali. Nah, Nabi Yusha ibn Nun ini masih dekat dengan Nabi Musa. Secara nasab masih dekat. Ada yang menyampaikan masih sepupunya Nabi Musa. Ya, jadi Nun, Yusha ibn Nun. Nah, Nun ini masih disebutkan saudara Nabi Musa. Ya, ada yang menyampaikan begitu. Nah, maka Nabi Yusha ibn Nun bersama Nabi Musa yang pertama ikut berdakwah. Nah, diceritakan ketika perannya itu ketika Nabi Musa alaihissalam beliau ya mencari ilmu. Di mana itu di surat Al-Kahfi ya. Antum buka ayat yang ke-60. Jadi setelah Musa bertemu dengan Khidir, Yusha kembali. Karena tugasnya menghantarkan saja. Taib. Disebutkan di sini wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majmal bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu hatta ablugha majmal bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, aw amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Kita lihat bagaimana ulama menyampaikan tafsir ayat ini. Hadirin sekalian, Imam Ibnu Katsir menafsirkan. Jadi, pertama, kenapa muncul ayat ini? Disebutkan ketika itu Nabi Musa AS berkhutbah ya di hadapan kaumnya Bani Israel. Dia menyampaikan nasihat agama gitu sampai dengan bahasa yang indah luar biasa. Itu orang-orang terkesima. Kan ada ya, ada orang yang diberikan kemampuan apa menyampaikan berorasi dengan baik gitu. Gitu. Ada tuh begitu. Orang yang begini jam nggak kerasa, Pak. Ada kan? Dia kuasai ilmu berbicara itu, retorikanya, nadanya menarik, pilihan katanya menarik, berjam-jam nggak kerasa, kita enjoy mendengarnya. Ada yang begitu kan? Ada nggak? Ada. Ada yang baru ngomong 5 menit sudah bosan kita dengarnya. Ini kapan berhentinya nih? Muter bolak-balik ngomongnya itu ya. Yang gini-gini ini harus belajar dulu ini. Ngomongnya tepuguh, dimana awalnya kemana maksud omongan nggak jelas gitu ya. Bolak-balik, ada yang begitu tuh. Tapi ada yang ngalir gitu. Kita mendengarnya enak gitu ya. Gak kerasa tuh berjam-jam itu. Nabi Musa berkhutbah. Sampai kemudian ada salah seorang umatnya berkata begini, ya Musa, ya ini indah sekali gitu yang engkau sampaikan ini. Saya mau tanya, apakah ada orang yang paling alim di muka bumi ini selain engkau? Kata Musa, tidak ada
Tidak ada. Jawaban tidak ada di sini tidak dikembalikan kepada Allah. Harusnya Allah alam gitu kan? Allah alam. Maka Allah menegur Nabi Musa. Jangan menjawab seperti itu. Sebagaimana Nabi kan juga ditegur ya. Dalam kisah Al-Kahfi itu, ketika orang-orang Quraisy datang, ya Muhammad, aku akan beriman kepada engkau. Asal 3% ini jawab. Ya, disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi kan, tentang beberapa pemuda yang menarik kisahnya gitu ya. Nggak jelas, nggak detail, pokoknya begitu aja. Tuh, tentang siapa gitu. Ya. Yang kedua tentang seorang lelaki yang tawaf, yang mengelilingi ujung barat sampai ke timur dunia ini, Dzulqarnain. Dan tentang ruh. Wah, Nabi senang sekali. Besok kalian datang lagi akan aku jawab semuanya. Tidak mengucapkan insya Allah. Ditegur. Itu wahyu nggak turun. Nungguin Nabi itu. Waduh, wahyu nggak ada. Besoknya nggak ada juga. Besoknya nggak turun juga. Itu orang-orang Quraisy senang, memang mereka bukan niat ingin beriman, ingin apa? Ingin menjatuhkan Rasulullah saja gitu. Ya, 2 minggu baru turun. Itu pun diawali dengan teguran. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, sungguhnya aku akan berbuat ini dan itu besok dengan pasti, kecuali sandarkan kepada Allah. Ya, insya Allah, ucapan insya Allah sama. Maka kata Allah, Allah menegaskan, Musa, ada hambaku yang ilmunya, yang dia punya ilmu yang tidak engkau miliki, gitu. Ya, apa kata Allah? Belajar kamu kepada hambaku ini. Di mana ya Allah? Fi majma'il bahrain. Dia berada di pertemuan 2 laut. Umum sekali kan, gak jelas kan? Ya, berangkat ke sana. Ini kalimat majma'il bahrain di sini para ulama menafsirkan gitu ya, berkomentar. Ada yang menyampaikan ini pertemuan laut Persia, laut Romawi. Ya, di mana tempatnya? Masih sekitar Mesir, masih Laut Merah gitu ya. Ada yang menyampaikan di ujung, kalau sekarang di Maroko itu, di Maghrib, ujung benua Afrika itu. Itu nanti nyebrang ada Selat Gibraltar, ya, dan nanti ada sekarang Andalus, Eropa itu. Nah di sana, itu yang kuat tuh 2 pendapat ini. Allah alam yang benar yang mana. Kalimatnya Majma'al Bahrain. Nah maka Nabi Musa berangkat. Yang menemani siapa? Yusha ibn Nun. Ya, muridnya, tugasnya apa? Tugasnya membawa keperluan Nabi Musa. Ini banyak pelajaran, nanti detailnya pekan depan insya Allah ya. Ini banyak pelajaran terutama bagi para pencari ilmu ini. Ada adab, ada etikanya, ada semangat, ada niat. Luar biasa ini di kisah ini ya. Kan kisah ilmu ini, kisah ilmu. Maka berangkat. Allah menegaskan, Musa, nanti hambaku itu ada di sebuah tempat Majmal Bahrain. Bagaimana cirinya? Ikan, jadi dikasih ikan namanya hut. Itu apa? Ikan yang diasinkan. Ikan asin, udah mati ikan buat bekal. Ya, buat bekal. Nah nanti ketika ikan ini, ikan mati kan, buat lauk pauknya gitu, buat makan. Kalau ikan ini bergerak di dalam keranjang, bawa keranjang tuh, Yusha tuh bawa keranjang. Semua keperluan Musa dibawa sama Yusha ibn Nun. Bergerak dan dia loncat ikannya, berjalan. Ya, disebutkan ciri-cirinya. Maka di sanalah ada hambaku itu. Ya. Nah, kalimatnya bagaimana?
Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majmal bahrain aw amdi huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Yusha ibn Nun, muridnya, aku tidak akan berhenti. Sudah masuk Isya belum? Belum? Oh, baik. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke Majmal Bahrain itu yang disebutkan itu. Atau aku akan jalan terus sampai ketemu. Tadi cirinya kan disebutkan. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu al-bahra fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai di tempat yang dimaksud itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan tadi melompat mengambil jalannya ke laut. Falamma jawaza qala li fatahu. Ketika mereka telah lewat tempat itu, Musa berkata kepada Yusha, atina ghada'ana. Mana makan siangku? Goda ini makan siang. Mana makan siang? Kalau goda itu makan siang. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kita sudah capek nih. Ayo kita makan dulu. Mana makan siangnya? Qala ara'aita id awayna ila sakhra fa inni nasitul hut. Kata Yusha, wahai Musa, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung tadi itu, aku lupa kasih tahu. Ya. Wa ma ansanihu ila syaitan an azkurah. Dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali setan. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu loncat dan dia aneh sekali, loncat ke air pinggir laut kan. Itu ikannya bukan tenggelam Pak, tapi di atas air. Paham enggak? Yang menyampaikan Nabi, ikan, ya bayangin, ikan asin atau ikan mati, kan mujizat ini, hidup, magurubuk gitu, loncat, di air itu nggak tenggelam Pak, tapi di atas gitu, di atas air, kan itu air kan, maksudnya kan ikan ke dalam, tapi di atas air. Itu aku ikutin kata Yusha, tapi aku lupa pas engkau ngajak perjalanan lanjutkan, aku ikut, padahal aku tahu kan itu justru di sana tempatnya. Ya, qala dzalika ma kunna nabghi. Loh, kata Musa, itu kan tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Kita kembali ke sana. Ini nanti kisah dan Nabi Khidir ya. Panjang ini. Tapi sampai di sanalah tugas Yusha ibn Nun mendampingi Nabi Musa. Ya, mencari Khidir alaihissalam. Ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Sudah Isya ya? Masuk belum? Kemudian yang satu lagi ada di surat Al-Maidah. Apa itu? Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israil ini untuk apa? Untuk masuk ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Dan Nabi Musa tidak sempat sampai ke Baitul Maqdis, keburu meninggal. Ya. Jadi yang menaklukkan Baitul Maqdis itu Yusha bin Nun. Ini kisah Bani Israel balik ke Palestina. Dulu kan di sana, ke Mesir sekian lama, nanti balik lagi. Nah ini Nabi Yusha ibn Nun yang memimpin. Nabi Musanya meninggal dunia sebelum sampai. Ya. Seperti apa kisahnya? Sudah habis ya. Sudah masuk Isya, gak kerasa. Taib, kita cukupkan. Nanti ba'da Isya sedikitlah saya lanjutkan ya. Setengah jam lah insya Allah ya. Setelah Isya kita lanjutkan setengah jam. Kita akan bahas karena ini menarik kisah pertempuran siapa? Pertempuran Bani Israel yang dipimpin Yusha ibn Nun masuk ke Ariha, Yeriko sekarang, kemudian ke Baitul Maqdis. Nanti mukjizatnya di sini. Di sini ketika perang melawan Al-Jabbarin, kaum yang zalim, yang raksasa itu ditahan matahari. Kenapa? Seperti apa? Kita lanjutkan setelah sholat Isya ya. Setengah jam lah insya Allah setelah Isya kita lanjutkan dan beberapa pelajaran dan hikmahnya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan sesi kedua ini
masih tema kita inspirasi dari kisah Nabi Yusha ibn Nun alaihissalam. Taib, kita lanjutkan ya. Tadi saya sampaikan bahwasannya kisah Nabi Yusha ibn Nun itu disebutkan di dua surat ya, surat Al-Kahfi. Ini kaitan dengan Nabi Musa yang belajar ke Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di surat Al-Maidah, itu surat Al-Kahfi itu ayat 60, 61, 62, 63 dan 64. Ini tentang Nabi Musa dan Nabi Yusha ibn Nun. Di surat Al-Maidah ayat 23 sampai ayat yang ke 24. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, maka selesai tugas Nabi Yusha ibn Nun. Dia kembali lagi ke Mesir ya. Maka yang selanjutnya adalah di surat Al-Maidah. Nanti tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mungkin di benak antum semua banyak pertanyaan tentang Nabi Khidir ini ya. Apakah beliau nabi atau wali? Apakah masih hidup atau sudah wafat? Apa itu ilmu laduni? Berbicara tentang ilmu laduni mesti dikaitkan dengan Nabi Khidir. Ya kan begitu ya? Ya, seperti apa? Nah, kita bahas di minggu depan insyaallah taala ya, tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini sebelum kita lanjutkan, kita doakan ya saudara kita yang diberikan musibah di Cianjur ya. Saya punya beberapa santri yang belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Zad ya, Ma'had Zadul Quran. Itu teman antum bukan? Ya, Soli ya. Siapa? Bukan si Latif, angkatan antum enggak? Kakak kelas Latif di sana ya. Ini santri SM enggak nih? Apa lagi? Sekarang di sini sekarang. Di bagian apa? Oh, reuni besok. Di mana di sini? Dari Solo, dari Jogja ke sini? Dari Solo? Dari Jogja, alhamdulillah. Nah, ini angkatan ke kelas antum ya, namanya Latif. Belajar di Zadul Quran itu. Cianjur. Itu parah itu. Mahadnya itu. Sampai roboh itu, ada korban juga. Saya ada beberapa santri di sana. Yusuf itu di sana, Yusuf. Ya, udah mau beres itu. S1-nya Ulumul Quran itu di sana, STAI. Tapi itu kerjasama dengan Mahad Ar-Royah ya, berbahasa Arab kuliahnya itu. Kayak Lipia Jakarta gitu. Berbahasa Arab, fokusnya kepada studi Al-Quran. Itu rusak parah itu. Ya. Juga ada dulu santri di sini dulu. Pernah nyantri yang sebulan. Ini yang salidi sebulan ya. Daurah kan? Nah, dulu ada tahun berapa ya, 2007 2008 dulu saya di pesantren itu ada namanya yang punya sate Sinta, itu ada sate Sinta 2 itu di Cugenang kan, pusat gempa itu ya. Itu ajaib itu. Apa ajaibnya? Kanan kiri itu tanah tuh longsor semua kecuali rumah makan itu. Padahal ada hotel 4 tingkat di sana tuh. Itu kan besar tuh rumah makan sate Sinta yang kedua itu, dan ada tempat rekreasi juga, tempat main gitu. Ya. Besar itu. Nah, saya kenal namanya Pak Haji Anwar yang punya itu, sudah meninggal dulu di sini anaknya. Yang pertama namanya Teh Sinta. Yang sebulan dulu. Daurah. Tahun segituan lah. Juga adiknya namanya Irfan. Juga sama. Di sini juga mondok. Dan yang lainnya di sini semua belajarnya di Darut Tauhid. Nah, ketika Pak Anwar ini
meninggal, wasiatnya apa? Ya, jadi beliau punya masjid, juga ada rumah dipakai pondok tahfidz sekarang. Nah, jadi gratis itu. Ditambah setiap Jumat itu ada sedekah nasi, itu makan gratis. Allah alam, kata yang punyanya Teh Sinta ini, ketika hari Senin terjadi gempa itu, sedang banyak tamu, sedang ada acara meeting juga, sedang makan siang, beliau melihat langsung tanah itu gempa tuh terjadi tuh, lihat langsung gitu. Rekamannya saya ada. Karena ketika terjadi hari Senin, saya kontak tuh nggak ada jawaban. Baru hari Selasa beliau membalas, karena saya nanya kan, karena wah ini di Cugenang ini kan ingat tuh kan. Ya, banyak saudara kita di sana. Semua roboh kecuali ada bangunan itu. Itu viral juga sebelumnya gitu. Kok kanan kirinya rusak semua, Pak? Tapi ada satu tempat yang menggantung gitu loh. Secara logika harus itu yang hancur. Tapi kokoh, tidak retak, tidak apa. Yang rusak itu hanya jalan saja depan. Saya di video ini, di sini ada. Warung Sate Sinta 2 di Cugenang itu. Nah, boleh jadi karena beliau sekian lama punya amalan sedekah. Ngasih makan setiap Jumat itu, penghafal Quran siapapun dikasih makan gratis. Digratiskan itu setiap Jumat. Boleh jadi itu tuh. Masih berdiri tuh kokoh itu. Viral, dikira punya siapa, ternyata pas saya dapat dari yang bersangkutan, Teh Nia namanya, adik Teh Sinta. Masya Allah, ini warung Sate Sinta yang 2 itu, ya. Nah, sebagian saya punya juga kemarin jemaah Aqsa, yang saya berangkat ke Masjid Aqsa, ada orang Cianjur punya pesantren, hancur pesantrennya. Ada korban juga, seorang ustadz pengajar punya istri, baru melahirkan beberapa hari saja. Selamat bayinya, ibunya meninggal kena runtuhan. Ya, insyaallah kami juga akan terus membantu mereka ya. Sekoma insyaallah kita akan berangkat ke sana. Saya dengan kawan-kawan juga berangkat ke sana insyaallah, menyalurkan bantuan. Karena ini panjang ini. Nah, kadang orang-orang kita ini semangat di awal saja. Semua bantu, sudah sebulan mulai bosan, Pak. Nanti datang orang-orang Kristen nanti. Maka ada proses tansir, kristenisasi di sana. Jadi mereka di awal tuh jarang masuk duluan gitu. Ya, nanti semua sudah balik tuh, udah mulai bosan, baru mereka masuk gitu. Nah, kita jangan seperti itu, justru harus dibagi-bagi. Ini kan lumayan ini untuk memulihkan itu butuh waktu, betul tidak? Butuh waktu ini bisa sampai setengah tahun boleh jadi. Membangun rumah yang roboh kembali kan perlu waktu itu. Ya. Infrastruktur yang rusak dan lain-lain ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran, betul tidak? Dia ada kesabaran. Ya, pegang oleh kita itu bahwa setiap musibah terjadi izin Allah. Apa diantaranya? Diantaranya untuk nakut-nakutin kita itu di surat Al-Isra itu. Di takhwif itu apa? Untuk nakut-nakutin. Ketika terjadi itu, saya di-share itu, karena beliau melihat itu, boro-boro dicerita, boro-boro inget duit, boro-boro inget apa, ditinggal semua, takut keluar semua, tinggal semua. Gak inget tuh, saya berharga, boro-boro, begitu itu keluar semua, kabur lari semua gitu. Nah, ini mengingatkan bagaimana peristiwa kiamat di surat Al-Hajj disebutkan, betul tidak? Ketika terjadi kiamat itu orang lupa. Lupa dengan suami, lupa dengan istri, istri dengan suami, anak dengan orang tua, lupa semua. Masing-masing saja gitu. Ya kan? Padahal gempa itu dibandingkan, mohon maaf, hari kiamat gak ada apa-apanya, betul tidak? Makanya ada tsunami, ada gempa bumi, ada apalagi gunung meletus gitu ya. Itu kan kalau bicara kiamat, Quran menggambarkan seperti itu. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal biharu sujirat dan seterusnya itu. Yauma yakumun nas yauma yakunun nas kal farash al mabthuth wa takunul jibal
kal ihnil manfush. Makanya litakhwifah. Ya. Untuk nakut-nakutin kita, betul tidak? Itu hikmahnya itu. Agar kita tidak sombong, betul tidak? Dan kita beriman bahwa tidaklah musibah terjadi kecuali ada pengundangnya gitu. Oke lah, silakan para ahli bicara. Oh, ini disebabkan lempengan, pergeseran. Silakan. Teori keluarkan semua. Tapi jangan lupa, kita beriman itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang, satu kaum kecuali izin Allah. Ya. Siapa yang nyangka terjadi di sana? Itu nggak pernah sebelumnya ada cerita gempa di sana. Kita pun di sini juga sama, jangan merasa aman, betul tidak? Itu orang-orang Cianjur yang sekarang merasakan ujian gempa, rumahnya roboh, ada yang meninggal. Itu juga mereka dulu menyaksikan di televisi, itu ada yang gempa juga di tempat lain, betul tidak? Gempa di tempat lain kan menyaksikan juga kan, belum lama ini banyak gempa ini, betul. Mereka ngalamin, kita pun boleh jadi juga. Ya, jangan merasa aman gitu, ya kan? Nah, makanya kesempatan buat kita, saudaraku. Ambil pelajaran, fa'tabiru ya ulil albab. Ambil pelajaran. Temukan hikmahnya. Dan kita diuji. Apa diuji? Solidaritas kita, ukhuwah kita bersama mereka. Ya. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathalul jasad. Perumpamaan orang beriman itu dalam hal kasih sayang, saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Mathalul jasad, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu udhun, apabila satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'a sairul jasad bis sahari wal humma. Maka semua anggota tubuh kita pun merasakan yang serupa, ya. Minimal apa? Gak bisa tidur dan demam itu. Sahar itu apa? Bis sahari wal humma. Jadi kalau kita cuek, tidak peduli apa yang menimpa saudara kita di Cianjur, berarti bermasalah iman kita, betul tidak? Hari-hari gitu. Wala mungkin antum punya akun di media sosial, wala nge-share beritanya, mendoakan, biasa aja, itu bermasalah iman kita. Gak mungkin, seorang beriman cuek, itu gak mungkin, betul tidak? Innamal mu'minuna ikhwah, itu di Quran itu. Sesungguhnya yang bersaudara itu hanya orang beriman saja, Pak. Jadi kalau kita tidak merasakan yang mereka rasakan, berarti bermasalah iman kita. Ya, ayo saya mengajak yang diberikan berlebih hartanya, bantu mereka. Perlu, Pak, sekarang saya dapat kabar dari kawan-kawan yang akan bergerak ke sana itu, mereka perlu apa? Perlu terpal. Apa namanya terpal, ya? Karena hujan, banjir itu, kasihan, masya Allah. Sudah nggak ada tempat bernaung, hanya terpal, angin, ada yang sakit, hujan juga besar, itu berlipat di ujinya itu, masya Allah. Kalau mereka sabar, itu besar pahalanya. Iya, nah kita nih yang mendengar gitu loh, masa diam saja gitu ya? Ayo, yang punya rezeki berapapun sisihkan ya untuk mereka. Nah, ada DT peduli di sini nih. Ayo bantu salurkan, insya Allah. Yang dekat, yang ada kesempatan mau langsung komunitas, anterin berangkat ke sana. Lihat langsung biar kita bisa ngambil pelajaran. Gak punya, bagaimana minimal doakan. Bangun malam, angkat tangan, doakan. Ya Allah berikan kesabaran kepada mereka ya Rob. Doa. Ya. Membantu tidak dengan harta, mendoakan tidak, ya sudah, silakanlah. Nanti pertanggungjawabkan di hadapan Allah ketika ditanya nanti. Pasti akan ditanya kita. Ya, silakan jawab saja nanti di hadapan Allah apa jawaban kita. Kita sekarang diberi kemudahan. Terjadi gempa hari Senin itu hanya hitungan menit itu nyebar beritanya. Betul tidak? Nggak usah nunggu berita di TV, nggak usah. Ya WA itu. Saya merasakan benar sedang di rumah sama istri itu, kata istri itu, "Bi, ini kenapa?" katanya. "Gempa." Keluar semua. Komplek keluar ribut. Gempa. Keluar semua itu. Padahal cuma beberapa kali, ya gitu kan, pusing gitu ya. Kebayang yang di sana, betul tidak?
Kita aja yang jauh dari sana itu ngerasain gitu kan, gempa tuh ngerasain. Ya, ada cukup rasanya ngerayek gitu loh. Teriak semua itu di komplek Pak, keluar semua. Nah, ini ada gempa nih, bener beberapa setengah jam kemudian ramai itu di grup itu. Ya, nggak nyangka di Cianjur ternyata, ya Allah. Doakan ya, doakan. Itu bukti iman kita benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Di surat Al-Maidah ya ayat 23 disebutkan di sini. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihima. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Nah, jadi ini kisah ini, ayat ini ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah setelahnya mereka membawa Bani Israel dari mana? Dari Mesir. Ya, dari Mesir nyebrang Laut Merah itu yang menenggelamkan si Fir'aun itu ke negeri Syam. Kemana itu? Negeri Syam, ke Yordan. Kan perbatasan itu. Jadi sebelah itu Mesir, Tursina, Sinai, Laut Merah, nah sebelah itu Yordan. Kalau sekarang Yordan. Saya naik kapal itu dari Mesir ke Yordan. Beberapa kali naik kapal itu, kapal penumpang, kapal speedboat itu yang jarak biasanya kalau kapal gede itu ditempuh 4 jam, 5 jam, pakai itu 1,5 jam Pak. Laut Merah itu langsung ke Yordan itu. Negeri Syam kan? Negeri Syam itu. Negeri Syam. Nah ke sana, maka nanti di sana ada Uyun Musa juga ada, kan ada di Mesir, ada juga di Yordan sekarang. Diyakini itu sumber yang dari batu tuh yang dipukul pakai tongkat keluar gitu kan. Ya. Masih ada sekarang di Yordan itu namanya Wadi Musa namanya, Lembah Musa. Masuk ke wilayah Ma'an itu langsung ke Petra itu. Itu lembah. Nah, Nabi Musa itu di sana. Jadi ada namanya Uyun Musa. Masih ada airnya Pak. Allah alam benar tidaknya, tapi memang diyakini seperti itu. Itu airnya bersih, dingin, gak pernah kering itu. Cuman tentu bukan seperti Zam-Zam gitu. Bisa diminum, sekali ke sana minum. Ya hanya minum saja, nggak ada keyakinan apapun juga. Kalau Zam-Zam kan jelas keutamanya kan ya. Ya. Zam-Zam 5 syuribalahu. Zam-Zam itu tergantung kemauan yang meminumnya, mau apa gitu. Minum bismillah. Ibnu Qayyim dulu pernah sakit lama di Mekah tuh, nggak makan nggak apa, Zam-Zam terus, Allah sembuhkan penyakitnya. Imam Ibnu Qayyim pernah begitu. Juga Imam Al-Ghazali pernah, para ulama besar pernah seperti itu. Ingin all out yang haram, dulu kayak sekarang. Sekarang keluar haram aja, hotelnya, rumah makan, segala makanan ada sekarang gitu. Dulu nggak kayak sekarang. Hanya Zam-Zam sama kurma gitu. Ya. Ada Uyun Musa namanya. Mereka di sana, maka banyak kisah di Quran ya. Nah, nggak mungkin dibahas sekarang. Intinya ketika itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Ariha atau Yeriho ya. Untuk tujuan utamanya membebaskan Baitul Maqdis. Yang di sana ada Masjidil Aqsa. Komplek Masjidil Aqsa. Disebut di Quran itu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, maka ketika Nabi Musa mengajak kaumnya, itu kaum itu kurang ajar, kaumnya itu nggak mau, itu nggak mau berangkat. Nah, maka dua orang ini membantu Nabi Musa mengingatkan gitu loh, ayo masuk, Allah berikan janji kepada kita, kita akan menang. Ya, kita akan menang. Berkata dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, an'amallahu alaihima, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, udkhulu alaihimul bab, serbulah mereka lewat pintu gerbang.
fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jika kamu berhasil masuk, kamu akan menang. Jangan takut. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu orang beriman. Dijanjikan sama Nabi Musa. Menang. Dua orang ini, muridnya ini juga memperkuat gitu. Qala rajulan. Ya, siapa namanya? Yusha bin Nun dan Kalib ibn Yufnan. Ya. Yufanna. Ada yang Yufnan, ada Yufanna, ya. Orang Bani Israil sama. Ini orang solehnya nih. Lihat jawaban mereka. Ini di ayat yang ke-24-nya. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya. Lihat ini kurang ajarnya Bani Israil, ya. Madamu fiha, ya, selama mereka masih ada di dalamnya. Siapa itu? Kaum al-Jabbarin, Jababir. Kaum yang badannya gede-gede, seperti raksasa besar sekali gitu, fisiknya itu, zalim, jahat, dia menguasai Ariha waktu itu. Jadi Ariha, Yeriko yang sekarang masuk ke wilayah Palestina, sekarang ya Israel. Masuk Palestina, ya, Palestina. Itu dikuasai orang seperti itu. Di Quran disebutkan di surat yang lain. Ya, Jabarin itu kaum yang besar fisiknya itu, ya. Jadi melihat gede itu ngeperes Bani Israil ini, takut gitu kan. Padahal diyakinkan sama Yusha ibn Nun dan Kalib ibn Yufanna itu. Allah beri kemenangan, ayo masuk dulu. Enggak selamanya. Kali baca lihat. Inna lan, tuh, ini lan itu apa? Gak akan pernah, kami gak akan pernah masuk. Ya, selama mereka masih ada di sana, kaum yang besar itu, yang jahat itu. Lihat kalimatnya. Fadhhab anta wa rabbuka. Musa, engkaulah berangkat sama Tuhan Musa. Faqatila, ya, kalian berdua berperanglah. Inna hahuna qa'idun. Kami akan di sini sajalah menanti hasilnya. Ini kata Bani Israil begitu. Maka karena kalimat ini mereka dihukum. Tersesat di padang Ti selama 40 tahun. Tersesat muter-muter. Disebut di surat yang lain. 40 tahun. Nggak bisa menemukan jalan ke Baitul Maqdis. Padahal dekat sekali itu. Ya, semoga antum diberikan rezeki bisa ke sana insyaallah, ya. Napak Tilas. Itu di bukit di tempat makam Yusha ibn Nun itu kan kelihatan tuh. Kelihatan sekali itu. Sungai Jordan itu sudah Palestina itu. Nyebrang gitu, kelihatan sekali, dekat. Tetapi itu di sana muter-muter berapa lama? 40 tahun itu. Sampai akhirnya Nabi Musa wafat. Nabi Musa wafat. Ya, juga Nabi Harun. Ini setelah wafatnya mereka berdua, maka kepemimpinan diserahkan kepada Yusha ibn Nun. Ya. Maka Yusha bin Nun itu memegang. Dan Yusha bin Nun kemudian memilih di antara mereka orang-orang yang terbaik. Ini luar biasa perjuangannya gitu. Karena yang akan menaklukkan Baitul Maqdis itu orang-orang pilihan. Maka di hadis yang sahih disebutkan, ya, panjang hadisnya ini, tentang peperangan yang terjadi menjelang penaklukan Baitul Maqdis. Bagaimana kalimatnya? Disebutkan di dalam kitab ini, dalam kitab Qasasul Anbiya, ya, karangan Ibn Katsir ini. Bagaimana? Nah, jadi mereka mengepung Ariha, Yeriko ini. Berapa lama? 6 bulan. Yang ikut berjihad ini dipilih. Syaratnya nih. Yang pertama
yang pertama, yang baru menikah dan belum malam pertama nggak boleh ikut. Kaganggu gitu kan, karek nikah karena menikmati malam pertama, kata Yusha bin Nun, kalian jangan ikut. Ya, khawatir inget ke saha istrinya gitu kan. Jangan. Yang kedua, yang sedang membangun rumah belum selesai jangan ikut. Tahu kenapa? Masih mikiran imahna betul tidak? Jangan, kata beliau. Ya, apalagi yang baru beli unta, yang untanya sedang bunting atau hamil. Untuk unta hamil apa bunting? Bunting ya. Untanya bunting itu belum melahirkan, jangan ikut. Oh, dipilih. Kenapa? Karena akan mengurangi keikhlasan, kata Yusha bin Nun. Ini hadisnya sahih. Itu Nabi menceritakan seperti itulah. Yusha bin Nun membuat aturan gitu loh. Ya, jangan, yang baru menikah jangan ikut, yang bangun rumah belum selesai jangan ikut, yang punya kendaraan, kan dulu kendaraan kan, unta yang sedang bunting, yang mau melahirkan jangan ikut. Jangan. Kalau orang terpilih saja. Nah, maka berkumpul ikut. Dikepung selama 6 bulan itu Yeriko itu kota tertua di dunia ya. Pertama kali itu Yeriko itu. Ya, di mana Nabi Isa lahir. Yeriko, bukan di Bethlehem, bukan. Karena kalau kita baca Quran itu jelas sekali. Tempatnya jelas sekali dan ulama sepakat. Itu di Yeriko, di Ariha itu. Tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena di bawah panas, banyak tumbuh pohon kurma. Lah kalau Bethlehem itu di dekat Yerusalem itu di atas itu, tinggi itu, dingin. Bukit itu kan, bukit itu tinggi sekali. Kalau Yeriko itu di bawah, dekat ke laut. Bagaimana kondisinya? Panas. Banyak pohon kurma tumbuh kan, di Quran disebutkan. Ada banyak sungai ya di sana. Yang tepat itu bukan di Yerusalem, bukan di Bethlehem itu atau Bethlehem, bukan. Ya. Nah, tempat lahir Nabi Isa. Tapi kemudian kan, bisa kemudian kan. Berapa lama? 6 bulan. Sampai kemudian akhirnya ketika mereka mengucapkan takbir Allahu Akbar, mereka bisa masuk dan robohlah tembok dan kalah mereka semua. Kaum pilihan nih. Ya, setelah sekian lama dibina oleh Yusha bin Nun, disiapkan oleh Yusha bin Nun itu. Jadi enggak semua ya pilihan saja gitu, ditarbiyah sama Yusha bin Nun, maka muncullah orang-orang seperti itu. Nah, setelah selesai, maka kan yang paling utama apa? Baitul Maqdis kan? Itu hanya jalan saja gitu. Enggak bisa ke Baitul Maqdis kecuali waktu itu lewat sana, lewat Yeriko atau Ariha itu. Berangkatlah Nabi Yusha bin Nun bersama Bani Israel itu, yang pilihan itu, ketika akan sampai ke Baitul Maqdis, lumayan itu. Jaraknya lumayan juga dari Ariha itu ya ke Baitul Maqdis atau Al-Quds. Orang-orang Nasrani bilangnya Yerusalem, kita Al-Quds ya, atau Baitul Maqdis. Itu kalimat Nabi itu Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Ya, yang di sana ada komplek Masjidil Aqsa ya. Berangkat, ternyata Baitul Maqdis pun waktu itu dikuasai orang-orang yang seperti di Ariha itu. Maka Yusha bin Nun membawa Bani Israel masuk dan terjadi perang besar luar biasa, hampir dimenangkan oleh Yusha bin Nun dan Bani Israel, kaumnya. Nah, ketika akan menang itu hari Jumat setelah sholat asar menjelang matahari terbenam, hampir menang. Soalnya kalau misalkan datang pergantian hari, sudah hari Sabtu, pasti orang Bani Israel nggak akan mau berperang, karena syariat dulu untuk orang-orang Bani Israel itu nggak boleh beraktivitas di hari Sabtu. Itu syariatnya itu. Nah, maka Yusha bin Nun, ya ini sudah mau terbenam ini matahari. Disebutkan akhirnya apa? Maka dia memandang, ya, qala fagaza fadana min
qaryah hatta shallal asr aw qariban min zalik faqala li syams. Yusha berkata kepada matahari sampai melihat ke matahari, anti ma'murah wa ana ma'murun. Jadi kata ganti itu untuk dihukumi muannas ya, matahari itu. Anti ma'murah wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah. Jadi matahari kan diperintahkan terbit terbenam itu diperintahkan Allah gitu. Wa ana ma'murun, aku juga sama, berperang ini pun perintah Allah juga. Allahumma habisha alayya syai'an, ya Allah tahanlah matahari ini untukku, jangan terbenam dulu ya Rob. Ini perintah engkau juga, aku jihad melawan orang-orang yang menguasai Baitul Maqdis ini. Anti ma'murah wa ana ma'murun, ya Allah tahanlah ya. Maka disebutkan matahari pun tidak terbenam, Pak, akan terbenam, diam di sana, diam, nggak gerak, diam, dipanjangkan tuh waktu itu entah berapa lama. Tentang hal ini dalam hadis yang sahih Imam Ahmad meriwayatkan, Nabi yang mulia bersabda, inna syamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha ibn Nun layali safara ila Baitil Maqdis. Inna syamsa, sesungguhnya matahari, lam tuhbas, tidak pernah ditahan, li basharin, untuk seorang manusia pun juga, illa li Yusha, kecuali untuk Yusha bin Nun layali safara ila Baitil Maqdis, pada hari di mana dia berangkat ke Baitul Maqdis untuk menaklukkan Baitul Maqdis. Maka ditahan sama Allah tuh. Ini merupakan mujizat. Mujizat, Pak, betul tidak? Gak pernah sebelumnya matahari ditahan itu, gak pernah. Tiap Nabi kan punya masing-masing mujizatnya ya. Nah, kalau bicara Nabi Yusha itu mujizatnya. Makanya kenapa para ulama menyampaikan Yusha ini Nabi gitu. Bukan, ada yang menyampaikan orang soleh, ada sebagian pendapat, tapi itu kecil sekali. Imam Ibnu Katsir menguatkan ini Nabi. Kenapa? Karena tadi diberikan mujizat, betul tidak? Itu Nabi itu. Ya, diberikan mujizat ya. Kata Nabi yang mulia, inna syamsa lam tuhbas li basharin illa li Yusha layali safara ila Bait Maqdis. Sungguhnya matahari tidak pernah ditahan oleh untuk seorang manusia pun selain untuk Yusha bin Nun pada hari ketika dia hendak membebaskan Baitul Maqdis. Maka masuk dengan kemenangan, setelah masuk kalah baru matahari terbenam ya. Nah itulah Yusha ibn Nun, maka mereka berada di sana. Jadi yang membawa kembali Bani Israel ke sana siapa? Yusha bin Nun ya. Mereka hidup di sana sekian lama sampai nanti pada puncak peradabannya di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini mereka datang setelah Nabi Yusha bin Nun. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ya, sampai nanti kemudian mereka menyimpang sampai kemudian mereka diusir nanti besar-besaran oleh Bukhtanasar, Nebukadnezar. Nah, itu Bukhtanasar itu orang paling luas kekuasaannya. Kata Nabi itu yang orang yang luas kerajaannya itu ada 4, 2 orang kafir, yang 2 mukmin. Yang kafir pertama siapa? Namrud, luas. Yang kedua Bukhtanasar, ini bahasa Arabnya, bahasa Ibrani itu Nebukadnezar ya. Kemudian yang beriman siapa yang pertama? Dzulqarnain di zaman Nabi Ibrahim itu. Yang kedua Nabi Sulaiman gitu. Ini paling luas, nggak ada salahnya orang diberikan kekuasaan seperti mereka, nggak ada gitu ya, hanya mereka yang luas itu ya. Maka Yusha bin Nun meninggal dunia, kata Imam Ibnu Katsir di sini. Berapa usianya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di akhir ini? Wa huwa ibn mi'ah wa sab'in wa isyrina sanah, 127 tahun ya. Fakanat muddata hayatihi ba'da Musa sab'an wa isyrina sanah. Jadi beliau itu setelah Nabi Musa wafat, beliau hanya hidup 27 tahun saja ya. Itu
Nabi Yusha ibn Nun wafat dalam usia 127 dan makomnya sekarang berada di wilayah Yordan kalau sekarang ya, Yordan, masuk ke Yordan itu ya. Allah alam bisawab. Taib, apa dan tidak pelajarannya hadirin sekalian? Yang pertama, berbicara tentang Nabi Yusha ibn Nun, kita berbicara tentang apa? Yang pertama, beliau seorang yang sangat khidmat kepada gurunya Nabi Musa alaihissalam. Ini penting sekali ya, sebagaimana Musa nanti juga belajar ke Nabi siapa? Khidir, Yusha ibn Nun belajar ke Nabi Musa ya. Ada yang menyampaikan, yang bertanya itu siapa? Nah, sebagian pendapat menyampaikan, siapa? Apakah ada orang yang lebih alim di muka bumi ini selain wahai Musa? Itu dia yang bertanya itu, Yusha ya. Kata Nabi Musa, nggak ada ya. Itu bicara wajar kan, dia Nabi kan, nggak tahu kan ya, ya pasti Nabi paling alim lah, betul tidak? Nabi itu paling alim. Allah nggak suka jawaban begitu. Kenapa tidak bilang Allah alam gitu ya, kan bisa begitu. Nah, disebutkan yang bertanya itu Yusha, yang nanya, yang ditanya, udah sekarang kamu berangkat gitu kan, temui itu hambaku yang soleh ya, yang punya ilmu yang tidak kamu miliki, fi majma'al bahrain gitu kan. Nah, jadi apa? Nah, maka dia berkhidmat. Yang penting ini, antum sebagai thalabul ilm ya, pencari ilmu, adab itu yang hilang sekarang, betul tidak? Adab ini hilang sekarang ya. Belajar ilmu itu kalau nggak pakai adab, hilang keberkahannya. Kenapa saya sampaikan di majelis ilmu tuh jaga adab, jaga adab. Kalau mau duduk di majelis ilmu datang kemari, kalau nggak akan silakan berikan begitu. Jangan tinggal tapi nggak nyimak, itu tidak beradab namanya. Imam Malik itu paling nggak mau begitu. Kalau kata Imam Malik, kalau duduk di sini dengerin ilmu, kalau enggak ya kamu pergi, nggak masalah kan? Nggak mau denger, silakan aja pergi dari majelis ilmu. Jangan sampai duduk di majelis ilmu ngobrol sendiri, buat majelis sendiri mengganggu gitu. Itu nggak beradab namanya. Maka kalau kita belajar bagaimana para ulama kita mengajarkan adab itu luar biasa, seperti di kitab Ta'limul Muta'alim itu luar biasa adab itu. Kenapa orang-orang dulu belajar itu ya berhasil mereka? Mana bukti berhasil? Mereka punya ilmu, punya banyak murid, punya karya besar dan dikenal sampai sekarang gitu. Itu usia fisiknya mungkin hanya 60-70, bahkan ada yang kurang dari itu. Saya pernah menyampaikan di sini, Imam Nawawi itu usianya sebentar, hanya 45 tahun saja, Imam Ghazali 54, Imam Syafi'i 55, pendek-pendek, tetapi karyanya itu kekal itu. Umurnya panjang, dari mulai wafat sampai sekarang masih dikaji. Kata Imam Malik, ta'alamtul adab, ya, aku belajar adab sebelum belajar ilmu 30 tahun. Adab itu dipelajari, Pak. Penting tidak penting? Sangat penting sekali. Makanya para ulama dulu itu menjaga benar itu adab itu. Dan itulah para sahabat dulu. Makanya kenapa ada kisah Nabi Musa Khidir, kisah Yusha bin Nun. Sahabat kan belajar ke sini kan. Ini kan buat mereka pada waktu itu kisahnya. Buat mereka, betul tidak? Nabi ajarkan bagaimana adab. Nanti kita akan lebih dalam lagi di kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir insyaallah. Ya. Adab, bertanya ke guru, adab itu ada adabnya gitu. Kalau antum menjaga adab ini, insya Allah mungkin nggak banyak ilmu kita, tapi berkah. Ya, nah cari keberkahan. Kalau berkah itu ilmu, kita juga bisa diterangi oleh ilmu itu, makin membawa dekat kepada Allah gitu ya. Lebih jauh lagi apa orang akan mencari ilmu kepada kita, manfaat untuk orang lain. Dan ilmu itu ikhwan fillah kalau diajarkan akan bertambah. Betul tidak? Ini para penghafal Quran, coba antum sudah menghafal Quran, perjuangan untuk bisa soran, udah gitu murojaahnya sudah hafal, beres, selesai, nggak diajarin, hilang itu. Antum tidak punya komunitas penghafal Quran, hilang itu dijamin. Apalagi belum kuat hafalannya. Makanya bersyukur kalau antum punya aktivitas ngajar itu ya, dari masoran itu betul membantu antum menguatkan. Betul tidak? Berkah itu. Makanya ilmu itu dengan diajarkan akan datang insya Allah. Allah bukakan nanti. Saya merasakan itu kok. Saya mengkaji Sirah Nabawi entah berapa ratus kali, sudah tamat itu beberapa kitab. Tapi semangat. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin,
Seseorang dikatakan ahli ilmu kalau dia mengajarkan ilmu atau mendengar ilmu ketika pertama kali mendengar, ya, atau ketika mendengar sampai yang ke 100 kali. Nah, ketika mendengar kajian yang serupa disampaikan, mungkin dia mendengar ke 100 kalinya gitu. Semangatnya, antusiasnya seperti pertama kali, itulah ahli ilmu. Kadang kita baru 2 kali mendengar, ini sudah dengar Nabi Yusha bin Nun mengges apal. Tuh kesana kan, nggak ketebak misalkan begitu. Itu bukan ahli ilmu itu. Mungkin dia sering mendengar, tapi pas mendengar yang kesekian puluh kali, 100 kali, sama seperti pertama kali mendengar antusias. Itulah ahli ilmu, kata Imam Ghazali. Pantas mereka itu umurnya panjang, umur kebaikannya ya panjang Pak dibanding umur fisik gitu. Udah berapa ratus tahun masih dikenang sampai sekarang, betul tidak? Kebayang, ngalir pahalanya. Lah kita jangan nunggu mati, hidup aja kita gak jelas karyanya, apa karya kita. Kita mati ini disyukuri kali sama sebagian orang ya. Alhamdulillah sebulan mati gitu kan, aman gitu ya. Nah, ini musibah besar ini, jelas tidak? Nah, Yusha bin Nun belajar ke Nabi Musa, nempel terus, lihat buahnya, gak main-main. Meninggal Nabi Musa, itu kenabian diberikan kepada siapa? Nah, itu hikmah dekat dengan guru itu. Jelas tidak? Dekati guru. Saya begitu. Saya paling senang di zaman ketika monok dulu, saya harus dekat sama guru-guru saya, begitu targetnya. Iya. Saya dikenal di pesantren. Apa senang ke kebun. Dulu di Garut saya belajar ilmu Al-Quran. Qiraah asyrah, tidak hanya sabda tapi asyrah juga menghafal, dan qiraah asyrah. Ya, masih ingat. Guru saya punya kebun namanya kebun jeruk di daerah Cibiuk, Garut, ya kan, mondok di Limbangan. Itu pesantren Quran itu di sana pusatnya itu. Saya belajar gitu ya. Saya dulu manggilnya Akang, kata guru saya. Jang, ayo bantuan Akang, bantu Akang panen jeruk, bantuan. Wah, saya paling senang. Diajak gitu ya. Yang lain tuh pada nggak mau, saya senang. Angkut-angkut, senang dengan guru, dikenal sama guru hikmahnya. Maka pas saya dulu nikah itu dihadiri sama para kiai gitu, alhamdulillah. Hikmah dekat dengan guru, betul tidak? Hadir ke sini dulu. Terus saya nikah di sini dulu, masjid yang dulu gitu. Nikah di masjid ini dulu. Wah, resepsinya di Gerong 11, tapi dulu itu ya 2005. Wah, itu udah lahir ya? Udah sebagiannya udah lahir ya? Udah lahir ya. Kelas berapa 2005 itu? Kelas berapa? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Masya Allah. Nah, di sini dulu nikahnya ya, akadnya, walimahnya di Gelong 11. Masya Allah. Guru-guru saya datang, senang tidak? Senang. Maksudnya apa? Berkah ya dekati guru ya. Dan ada guru siun nyumput, nggak mau, oh jangan, ada guru teh datang minta doa, jelas tidak? Itu kenikmatan itu. Saya prinsip begitu, setiap saya belajar harus dekat sama guru gitu. Itu prinsip, pegang itu. Hikmahnya apa? Dekat sama ulama, sama kiai, kan nggak ada yang langsung semua juga, betul tidak? Lagi kita belajar, dipercaya. Itu gantiin khutbah Jumat kan bertahap dulu, betul nggak? Wah, senang sekali. Pertama suruh khutbah Jumat, ngoprot kesang gitu kan. Waduh, kepikiran nggak bisa tidur itu. Gantiin, waduh. Terus ngapalin itu kan. Wah, ya begitu tahapannya, betul tidak? Tampil khutbah terus. Wah, banyak kekurangan, belajar ngisi pengajian, gantiin di mana-mana, akhirnya biasa. Paham tidak? Ya jadi kan Yusha bin Nun itu nempel juga ke Nabi Musa, nempel terus. Wafat Nabi Musa nggak ke yang lain, diberikan kepada Yusha bin Nun kenabiannya itu. Dia akan jadi nabi itu. Waktu hidup belum jadi nabi, muridnya aja difatah. Tapi setelah wafat Nabi Musa, yang diberi siapa? Nabi Yusha bin Nun. Pas itu orang paling takwa itu pasti. Nggak mungkin masa nabi yang nggak bertakwa, betul tidak? Dia dekat sama orang suatu kebahagiaan, kecipratan. Ya, pengalaman saya pernah ketika di Mekah itu ketemu zuriyah Nabi ya, profesor termuda, Profesor Abdurrahman Al-Qurashi namanya, dia guru besar di Ummul Qura Mekah. Usia 30 tahun sudah jadi profesor,
termuda itu, cerdas, zuriyah Nabi itu dari jalur Al-Hasan. Ya, kalau di Mekah disebutnya Asyarif. Orang ingat tawadu nggak memperlihatkan. Ingat dulu saya itu dengan Kiai Haji Dr. Sabisa Mubarak. Ada kegiatan di Mekah, nah sampai Ramadan Syawal ada acara di Jamu. Ke rumah salah seorang imam Masjidil Haram dan dosen juga. Datang ketemu. Duduk situ di sebelah, nggak banyak ngomong orangnya. Nggak banyak ngomong, dia Masya Allah. Diamnya saja tuh kita tuh apa namanya? Karena harismatik ya sungkan sekali. Ngomong tuh nggak banyak, tapi sekali ngomong tuh ilmu semua gitu. Lihat orang itu sejuk, Masya Allah. Jadi ingat kepada Allah kita. Itu orang-orang yang Allah berikan kemuliaan gitu. Hafal Quran dari usia 7 tahun. Ya, sekarang beliau jadi guru besar ilmu hadis dan ulumul Quran di Ummul Qura Mekah, Masya Allah. Nggak banyak bicara orangnya. Ya, masih muda itu, Pak. Ya. Berkah tidak? Berkah. Dekati orang seperti itu, ya. Nanti kita kecipratan berkahnya insya Allah. Ya antum dekat kalau gini ya, ingin tahu seseorang, lihat siapa kawannya, gampang gitu. Sekarang begitu. Lebih jauh lagi sekarang, ingin tahu seseorang seperti apa, Pak? Lihat kalau dia punya apa tuh? Akun Facebook atau medsos, lihat yang dia postingnya apa, yang ditulisnya apa, ketahuan itu. Ketahuan. Orang ini seperti ini, betul tidak? Ketahuan, sekilas ketahuan, Pak. Yang dipostingnya apa gitu ya, yang ditulisnya apa, itu ketahuan. Atau kawannya kita, siapa kawan-kawannya, tahu kita ini, oh dia kawannya si fulan, kita udah mudah menyimpulkan seperti ini orang itu gitu. Jelas tidak? Begitu. Nah, jadi jangan salah bergaul antum. Yang sedang belajar, dekati guru-guru antum semua, harus dekat. Nanti Allah beri keberkahan itu. Itu lihat Nabi Yusha. Itu jadi nabi itu setelah meninggal gurunya Nabi Musa, betul tidak? Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, berbicara tentang Bani Israel, memang luar biasa ini. Ini kaum yang disebut oleh Quran kaum yang ngeyel gitu ya. Ya, dan memang Allah takdirkan mereka panjang itu. Masih ada sampai sekarang kan? Di zaman Nabi Rasul masih ada sampai sekarang. Kan yang lain sudah pada musnah. Itu masih ada itu. Sampai sekarang masih ada orang-orang Bani Israel, Yahudi itu masih ada sampai sekarang. Kenapa? Untuk membuktikan kebenaran sabda Nabi. Ya. Jadi sebelum kiamat akan ada pertempuran besar antara umat Islam di akhir zaman yang dipimpin Al-Mahdi, ya, Amirul Mukminin fi akhir zaman, melawan siapa? Yahudi. Jadi kita yang beriman saya tidak begitu aneh gitu. Maksudnya bukan berarti setuju, tidak. Ketika Palestina dijajah itu ya, kita memang beriman dengan sabda Nabi gitu. Ya sudah, ini buat kita jadi peluang. Kita mau ngambil peran apa gitu kan? Ya kan begitu. Nabi Musa tadi sampai kali baca, ya qaumi lima tu'dzunani, kamu tuh nyakitin aku terus. Maunya apa sih gitu kan? Terus ditulungan, nggak suka sebelum ya kan? Itu Bani Israel. Ya, sampai Quran mengunci dengan kalimat walan tardo angkal Yahud walan Nasor, itu udah itu untuk dikunci oleh Quran itu, lan nggak akan pernah rela kepada kamu itu. Pegang itu. Dulu siapa yang ketika diaspora itu si Yahudi itu pencar kemana-mana, nggak punya tanah air karena mereka itu rusak, akhirnya rusak akhlak dan lain-lainnya, merubah ajaran Nabi, bahkan sampai ada posisi mereka membunuh para nabi. Itu Bani Israel begitu, di Quran seperti itu. Ya, bagaimana? Itu mereka itu hanya aman berada di bawah naungan kepemimpinan umat Islam. Yahudi Pak datang ke Jerman, diusir. Hitler, terkenal Hitler ya, Nazi itu bagaimana? Di mana ada usir? Yang menampung siapa? Kekhilafan Turki Utsmaniyah. Hanya orang Islam yang menampung. Mereka aman. Nah, ketika mereka aman, muncul kembali watak aslinya gitu. Ya, sampai muncul tokoh yang bernama Mustafa Kemal, itu Yahudi itu.
dari Donama, Yahudi Donama itu, si Mustafa Kemal itu, yang dia menjadi sebab runtuhnya kekhilafahan Islam terakhir. Itu Yahudi itu. Sampai sekarang mereka mencaplok Israel, Palestina. Jelas tidak? Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita nggak aneh gitu. Sekarang ketika terjadi yang kita saksikan bagaimana zalimnya mereka, ya memang Nabi sudah sampaikan. Satu sisi yang lain kita peluang untuk kita mau punya peran apa ini gitu. Ya kan? Nah, kan ada kembali kebangkitan Islam, bahkan kembali kepada kaum muslimin itu. Pasti. Karena sebelum kiamat kekhilafan akan tegak kembali di mana tempatnya di Baitul Maqdis. Di sana tempatnya itu. Ya. Yang terakhir, banyak cuma 3 saja ya, sudah jam 8:30. Yang terakhir apa? Yang terakhir, hadirin sekalian, jadi penting dalam sebuah perjuangan itu harus orang-orang yang benar-benar taat kepada Allah, itu Allah beri kemenangan. Kenapa tadi kata Nabi Yusha bin Nun, kamu jangan ikut jihad karena kamu baru nikah, nggak konsentrasi kamu nanti. Kamu jangan ikut, rumah belum beres, rumah bereskan. Kamu punya unta tuh, bunting tuh, masih mikirnya unta terus. Jangan. Orang terpilih gitu, yang fokus, itu harus begitu. Maka dulu Umar bin Khattab setiap memberangkatkan pasukan, lihat kalimatnya bagaimana. Ya, maksiatuna akhwafu min aduwina. Ini dengarkan kata Umar, kemaksiatan kita lebih aku takutin daripada musuh. Begitu, Pak. Sejak kapan kita ditolong oleh Allah karena jumlah? Nggak ada, kata Umar gitu kan. Umar kan ikut perang dalam perang Badar. Itu berapa? 300 sekian belas orang. Hanya 2 kuda, 70 unta, itu juga disembelih sebagian. Bukan untuk berperang, ngelawan 1000 orang yang lengkap peralatan perangnya. Tapi karena mereka orang dekat dengan Allah, Allah beri pertolongan. Anni mumidukum bi alfin minal malaikati murdifin, 1000 malaikat turun. Ya, di semua perang begitu, Pak. Tidak di zaman Nabi, di zaman saya juga sama. Di zaman Umar bisa menaklukkan Persia lewat perang apa namanya? Al-Qadisiyah, dan banyak lagi. Gitu ya. Itu pelajaran. Termasuk sama gitu. Jangan anggap remeh maksiat. Hati-hati, kayak musibah, terutama sekarang yang mengerikan apa coba? Yang mengerikan sekarang tuh penyimpangan seksual namanya LGBT sekarang. Ngeri sekali itu. Mohon maaf gitu ya. Sebelumnya beredar banyak, saya dapat. Termasuk di Cianjur juga sama. Itu LGBT itu luar biasa. Mereka berani mengadakan pertemuan, ada banyak buktinya di sosial media itu, orang Cianjur itu. Jadi kita nggak boleh yang tahu membiarkan, betul tidak? Makanya kita bersyukur ketika ada saudara kita yang memang fokusnya kepada nahi munkar, dukung oleh kita. Karena nggak semua orang bisa menggarap bidang itu, betul tidak? Butuh keberanian, Pak. Itu mereka tuh besar jasanya itu. Ya. Karena kalau sudah diberikan musibah, mohon maaf, ya, tidak hanya mereka yang kena, kita pun kena juga yang baik-baik. Walaupun di sisi Allah berbeda hitungannya. Kan sekarang banyak orang ngomong, ya terserah, yang mabok kita, yang judi kita, yang LGBT juga kita. Kamu ngapain sih ikut campur segala? Emang kamu kena apa? Terserah saya dong. Uang saya yang nanggung juga akibatnya saya, gitu kan. Kan gitu kan, ada jawabannya gitu ya. Maka harus dijawab oleh kita. Iya bener gitu. Yang judi kamu, yang mabok kamu, yang zina kamu, yang LGBT kamu. Ya, tapi kalau sudah Allah beri musibah, yang kena bukan cuma kamu saja, kita pun juga kena. Betul tidak? Dari sana ada nahi munkar. Ingatkan itu. Jangan-jangan karena 1-2 orang bermaksiat mempengaruhi kemenangan, keberkahan. Bahkan boleh jadi dalam satu kondisi karena mereka lah musibah datang. Jelas ya? Allah alam bisawab. Sudah jam 8:30, cukup ya untuk malam hari ini kajian kisah sejarah dalam Al-Quran dan hadis.
Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan satu atau dua saya beri kesempatan. Kalau ada pertanyaan ya, kalau tidak kita tutup. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Bebas, ada yang mau bertanya enggak? Iya, silakan. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya zaman Nabi Musa itu sebelum zaman Nabi Sulaiman. Jadi zaman Nabi Sulaiman jadi udah ada bangsa Yahudi gitu. Di zaman Nabi Sulaiman sudah ada? Itu tadi Ismail. Sebelum? Nanti di zaman Nabi Sulaiman itu udah ada Nabi Ismail. Ya ada, itu kan setelah Nabi Musa. Sama di sana. Jadi Nabi Ibrahim itu tinggal di Palestina. Ya. Dari sana beliau dari Sarah itu punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf dan 11 saudaranya. Nah, anak-anak Yakub dekat dengan Bani Yakub atau Bani Israel. Quran menyebutkan itu, Bani Yakub atau Bani Israel. Nama lain dari Yakub itu Israel. Yang pertama. Yang kedua, nanti orang-orang Bani Israel yang tinggal di Palestina itu mereka pindah ke Mesir semua di masa Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf menjadi orang yang mendapatkan jabatan penting di Mesir gitu ya. Ketika musim pacaklik yang lama itu, karena takwil mimpi Yusuf yang tepat, maka diberikan kemuliaan lah, diberikan amanah. Begitulah Yusuf. Dan maka diajak saudaranya itu, kisahnya terkenal di surat Yusuf ya. Jadi mulai ayahnya Nabi Yakub, ya saudaranya, terus Bunyamin, semua pindah ke Mesir. Dimuliakan sekian lama di Mesir. Sampai akhirnya satu masa mereka itu menyimpang dari kebenaran. Menyimpang. Karena menyimpang itulah maka Allah uji. Mereka dijadikan budak oleh orang-orang asing Mesir, Kipti, yaitu Fir'aun. Ya, Fir'aun, maka jadi budak mereka. Karena kemaksiatan mereka juga. Sampai kemudian datanglah Nabi Musa alaihissalam. Jelas? Nabi Musa alaihissalam. Nah di zaman Nabi Musa inilah ya puncaknya gitu. Bagaimana kezaliman terhadap Bani Israel oleh Fir'aun. Ya kan sampai disembelih gitu kan. Kalau yang lahir laki-laki sembelih gitu kan. Itu kan yang nyembelih itu Fir'aun itu. Yang disembelih siapa? Bani Israel itu. Sampai hampir habis itu Bani Israel itu. Sudah kita bedah ya dulu ya di kisah Nabi Musa ketika mentadabburi surat Al-Qasas. Jelas tidak? Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam itu menjadi tumpuan orang-orang Bani Israel gitu. Karena Nabi Musa itu kan dulu diasuh di istana Fir'aun. Bayangin 40 tahun itu diasuhnya. Kata orang-orang Musa bin Fir'aun. Karena anaknya Fir'aun gitu kan, kebayangkan. Kan mereka tahu orang-orang Bani Israel ini Bani Israel, mereka tahu. Jadi suka mengadu kepada Musa, dibantuan kepada Musa ya karena ikatan kesukuan, dibantuin sama Nabi Musa. Sampai Quran menyebutkan peristiwa Nabi Musa melerai orang yang berkelahi itu, kaumnya dari Bani Israel dengan kaum Fir'aun dari Kipti. Melerai, cuma diginiin, jatuh, mati. Kebayang kata Nabi Musa kayak gimana kan? Ya, mati itu. Ketakutan, kabur dia kan. Nah itu kisah begitu terkenal lah. Dari sana nanti keluar lagi tuh Bani Israel dari Mesir di zaman Nabi Musa, keluar semua, ditarik, dikejar sama Firaun kan, nggak ada satupun Bani Israel, habis semua itu. Ya, lewat Laut Merah itu, tenggelam Firaun, dia selamat ke negeri Syam, ke Yordan. Terus sampai kemudian Nabi Musa wafat, gak bisa Nabi Musa itu belum sampai ke Baitul Maqdis belum. Mau nyampe deket itu. Maka makam Nabi Musa sekarang masuk ke wilayah Palestina, kalau sekarang wilayah Israel. Itu makam Nabi Musa itu, ya Nabi Musa itu didatangi oleh Yahudi, oleh Nasrani datang ke sana. Kan mereka mengagungkan Nabi Musa. Sampai dengan Nabi Yusuf bin Nun, ya.
Nah, meninggal Nabi Musa, dibawalah Bani Israel balik ke kampung halamannya oleh Yusha bin Nun, tinggal di sana mereka. Itu orang-orang yang berimannya gitu. Karena beriman kan terus ya sampai wafat Nabi Yusha bin Nun. Nanti puncaknya peradaban mereka di zaman Nabi Dawud dan siapa? Nabi Sulaiman putranya. Dibangunlah Haikal Sulaiman di area komplek Masjidil Aqsa. Jelas tidak? Ya, buat kita ya itu masjid gitu kan, yang dibangun Nabi Sulaiman. Bukan versi mereka nyembah apa, enggak. Ibadah kepada Allah sama. Jelas ya? Nah begitulah nanti sepeninggal Sulaiman berpecah belah lagi mereka, menyimpang lagi sampai kemudian akhirnya diusir sama Nebukadnezar itu, Bukhtanasar. Ya, begitulah mereka terus. Udah jelas mereka tadi dikasih kan, itu bukan kampung halaman kan, itu orang aslinya orang Kan'an, itu Kan'aniun. Mereka datang ke sana, malah meninggalkan kan, sekarang balik lagi dulu, maksiat lagi, diusir lagi, enak balik deh, gitu kan. Geus balik bika sebelen deui gitu, kayaknya diusir deh gitu kan. Nanti mah akhir zaman udah mau kiamat gitu ya. Beak kayak Yahudi lagi, jelas tidak. Sampai kata Nabi yang mulia itu sembunyi di belakang batu dan pohon gitu kan. Kata batu dan pohon, ya Muslim ya Abdullah, hadza Yahudi warai. Ini ada Yahudi ini di belakangku. Ya ta'al faqtuluh, kemari bunuhlah dia. Ilal gharqad, kecuali pohon Gharqad. Fa innahu min syajaril yahud, Gharqad itu pohonnya Yahudi itu. Itu udah akhir itu. Ya. Jelas tidak? Ada. Jadi memang ada, sampai sekarang ada yang namanya Bani Israel. Yahudi itu ada, di zaman Nabi juga ada. Kan mereka berdiaspora itu kan kemana-mana, termasuk ke Madinah itu. Itu ada 3 kabilah besar kan, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Ada juga yang di Khaybar itu, Yahudi Khaybar ada. Nah itu semua Yahudi sekarang ya ke sana larinya, ke sana. Mereka berkhianat, mengkhianati piagam Madinah, ya diusir. Ya, balik lagi sekarang. Sekian lama itu mereka baru sekarang lagi mereka tuh dengan umat Islam berhadapan lagi, dulu nggak pernah dulu. Sekian lama baru sekarang lagi. Kenapa? Emang Nabi menyampaikan begitu. Allah alam bisawab. Cukup ya. Masih ada? Akhwat ada yang mau nanya? Antum silakan. Mangga, wajib mangga, nun, mangga. Ada apa? Syubhat. Oke. Pertama itu Bani Israel itu kan keturunan Nabi Ibrahim. Dan kalau kita membaca sholawat kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, ada orang yang bilang yang Ibrahim. Saya tahu itu salah, tapi jawabannya gimana? Berarti kita memberi sholawat kepada Bani Israel juga, dari kaum Yahudi juga, karena mereka masih masuk al Ibrahim pertama. Yang kedua itu di beberapa ayat Al-Quran kan disebutkan beberapa ayat seperti itu. Ya Bani Israel, ulun ni'mati allati an'amtu 'alaihim wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Mereka diciptakan dari kaum yang lain. Tapi kenapa mereka disebut sebagai al-maghdubi 'alaihim? Kenapa bisa seperti itu? Ya, ada yang bilang itu. Tadi ayat Quran kontradiktif. Apa? Kontradiktif, tentangan. Kata siapa? Orang-orang liberal, Ustaz. Oh, liberal. Oke, salah kan? Jawabannya gimana gitu? Nah, itu mudah sekali ya. Yang pertama tadi tentang orang-orang Yahudi Bani Israel termasuk keturunan Nabi. Naam. Iya benar. Ya. Bahkan kita juga keturunan Nabi Nuh. Kan Nabi Adam kesananya. Atau Ya'juj Ma'juj juga sama, itu keturunan siapa? Nabi Adam. Nabi Nuh. Dajjal itu keturunan siapa? Dajjal. Sama. Pak maksudnya enggak? Udah ketangkap belum pesannya? Artinya apa? Ya, disebutkan Bani Israel, itu keturunan Israel. Jadi ketika berbicara tentang Bani Israel dan tidaklah dikeluarkan dari Bani Israel dengan sebutan Yahudi, mesti keburukan yang ada. Kalau Bani Israel masih umum,
kadang kurang menyebutnya. Tapi kalau sudah Yahudi itu pasti buruk itu. Ya, pasti buruk itu. Jadi kalau Bani Israel itu ya semua anak Nabi Yakub itu Bani Israel. Tapi kalau Yahudi sudah satu suku itu yang kurang ajar itu, suku itu. Ya, suku apa? Yahudi itu. Maka nanti saya katakan tadi tidak semua, maka Nabi Yusuf bin Nun berhasil kan mendidik sebagian Bani Israel, tidak semuanya kufur, tidak. Ya, berhasil mendidik siapa? Bani Israel, makanya dipilih sampai bisa membebaskan Baitul Maqdis. Sampai nanti muncul Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan juga dari orang-orang Bani Israel itu. Begitu. Artinya orang-orang yang mereka disebut Yahudi dalam Quran itu mesti keburukan. Wataknya keburukan semua. Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam Tafsir Al-Maraghi itu enggak pernah Quran menyebut Yahudi pasti keburukan. Tapi Bani Israel masih umum itu. Ya kan? Tapi kalau sudah Yahudi coba antum lihat ayatnya, masih keburukan. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah. Yahudi berkata Allah punya anak namanya Uzair. Tuh udah musyrik gitu kan? Atajidana asyadan nas adawatan lil ladzina amanu al yahud. Kamu akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhan kepada orang beriman itu orang Yahudi itu. Paling keras disebutnya paling keras Yahudi itu juga. Walan tardu angkal yahud walan nasara. Yahudi disebut. Tidak Bani Israil kan? Nah itu. Nah kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang mana? Keluarga yang saleh. Ya, yang baik-baik. Karena ketika keluarga kita punya anak tidak beriman kepada Allah, bahkan istri sendiri pun itu bukan bagian keluarga. Enggak masuk ke sana, enggak masuk. Ya, kalau masuk semua orang kafir, masuk semua dong. Ya enggak. Ada syaratnya kan. Kenapa disebutkan Allah Ibrahim itu siapa? Ada syaratnya. Orang-orang muslim, karena Nabi Ibrahim menyampaikan maka Ibrahimu Yahudian wala Nasranian. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Dia seorang muslim yang hanif. Bukan musyrik, bukan. Jadi klaim mereka itu gugur tuh oleh penyataan Quran, jelas tidak. Enggak bisa dikatakan orang Israel sekarang itu masih orang keluarga Nabi Ibrahim, tidak, enggak bisa. Jelas tidak? Nggak bisa. Karena Nabi juga punya paman Abu Lahab. Itu mah jelas Ahlul Bait itu, tapi kan itu yang menentang dakwah Nabi itu nggak masuk itu. Bahkan Nabi doakan laknat. Jelas tidak? Jadi ketika menyampaikan masuk tuh ke dalamnya, ente ngerti nggak gitu maksud kalimat ini apa gitu? Ya, harus jelas. Jadi yang masuk itu orang-orang yang beriman. Ya, Nabi Nuh saja ketika anaknya Kan'an tidak beriman, udah kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu. Padahal itu darah dagingnya itu. Bukan keluargamu, laisa min ahlik, bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Itu amal yang tidak baik itu. Jelas tidak? Tegak disebutkan. Yang kedua jadi tentang siapa? Ayat tentang apa tadi teh? Iya, jelas ya. Kami lebihkan. Memang benar pada masanya orang-orang Bani Israel dilebihkan. Apa diantaranya coba? Ya, anni fadaltukum ala alamin itu Nabi Rasul itu dari mana? Dari Bani Israel banyak itu. Betul tidak? Dan di surat Al-Qasas disebutkan juga. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Kami jadikan orang yang tertindas itu, Bani Israil itu nanti akan memimpin bumi. Bahkan akan ada orang yang menjadi pemimpin. Siapa? Siapa? Musa, Daud, Sulaiman itu siapa itu? Raja itu paling luas. Dari mana itu? Diberikan. Ya kan? Tetapi yang beriman gitu, yang beriman, yang tidak beriman tidak. Ya kenapa dilebihkan? Karena tadi mereka itu orang-orang yang diberikan pada masanya, diberikan kelebihan. Nabi dari mereka, jadi yang mengasuh mereka itu para nabi loh. Yang mengasuh mereka itu para nabi itu. Nabi banyak sekali kan, dari orang Arabnya masih sedikit.
Dari mana selebihnya? Bani Israel selebihnya itu. Banyak sekali. Kalau mereka bangga, iya nih kita nih orang mulia karena banyak nabi. Iya bukan mulia isi lain kan, karena kalian tuh membandel gitu ya. Dikirim satu nabi nggak cukup dua, makanya banyak. Anggar wae malah dibunuh nabi gitu kan. Bener nggak? Kan gitu logikanya kan? Sama kayak di kita nih. Kenapa di Sunda ini hanya satu wali? Sunan Gunung Jati itu. Satu, karena orang Sunda mudah diislamkan. Serius. Secara karakter itu udah ada. Jadi ada unsur kesenyawaan Islam dengan ajaran Sunda itu ada, mudah diislamkan. Tapi Jawa itu susah. Makanya banyak gitu kan. Walinya betul tidak? Iya kan, banyak walinya. Iya, saya juga Jawa Barat, Jawa Sarua. Betul nggak? Begitu. Makanya saya pernah menyampaikan di sini kan, orang Sunda itu aneh, mengenai orang Sunda bukan Islam tuh aneh gitu loh, anomali lah dalam pergaulan itu. Masa ngaran Ujang lain Muslim gitu kan? Masa ngaran Agus Yahudi gitu, aneh. Ngaran Asep Konghucu kan aneh, betul nggak? Aneh, dah orang Sunda sama Islam. Ya Sundati Islam di Sunda ada istilah begitu tuh. Itu orang Sunda, sama kayak orang Padang gitu, orang Sumatera Barat tuh aneh kalau ada orang Sumatera Barat bukan Islam, betul nggak? Aneh gitu. Tapi orang Sunda mah ya kuat kisah. Jadi ya Sunda pakai Islam lah gitu. Sama kayak orang Betawi Jakarta juga sama. Kan dulu Jakarta tuh masuk Sunda juga dulu. Jadi Tatar Sunda tuh sampai ke Banten, ke Lampung itu Tatar Sunda. Sejarahnya begitu. Cirebon juga masuk. Ya begitu ya. Dilebihkan karena mereka dikirim para nabi gitu. Ya tapi kalau udah maksiat jadi lebih lagi. Makanya sekarang kalau berbicara, oh orang Israel hebat, pintar-pintar, ya tergantung kita dari sisi mana melihatnya. Quran menyebutkan kok. Ya, mereka itu kaum yang tidak berakal. Quran menyebutkan. Kan tidak berakal, jadi pakai akal nang sidik, tahu kebenaran mereka itu, tahu itu. Tahu kebenaran tapi nggak diikutin, kan itu nggak ada akalnya, benar nggak? Makanya kalimatnya al-maghdub, dibenci, nggak tahu, nggak diikutin, kan Allah murka. Itulah Yahudi, mereka tahu kok, gitu ya. Allah alam bisawab. Cukup, sudah jam 9 kurang, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.